Halo semuanya, balik lagi bersama Race Info, tempat di mana kalian bisa mendapatkan berita terbaru MotoGP, terupdate dan pastinya terpercaya. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Repsol Honda kembali tunjukkan Stefan Bradley untuk mentas di GP Catalunya. Repsol Honda masih memberikan kepercayaan besar kepada sosok Stefan Bradley untuk tampil di GP Catalunya mendatang. Meski sempat absen di GP Emilia-Romagna lalu, tetapi manajemen Honda masih enggan menggantinya dengan sosok pembalap lain. Pada balapan yang digelar akhir pekan lalu, Bradley memang terpaksa absen karena menjalani operasi kecil pada lengan kanannya. Kendati demikian, Honda nampaknya masih belum bisa lepas dari sosok Bradley untuk menggantikan Marc Marquez. Cedera Marquez yang masih berkepanjangan membuat Honda mau tidak mau mencari pembalap pengganti sementara. Mengingat stok pembalap bebas sudah sedikit, Bradley tetap dipercaya menunggangi motor RC213V. Bradley akan kembali ke tim Repsol Honda karena ia akan terus mengganti Marc Marquez yang sedang menjalani pemulihan. Dengan 2 kali finish di 5 besar dan ke-8 dari 3 kunjungan sebelumnya di sirkuit Barcelona bersama LCR Honda, Bradley telah menunjukkan kecepatan yang kuat di masa lalu, tulis pernyataan resmi dari pihak tim. Menanggapi kesempatan itu, Stefan Bradley juga menegaskan bahwa kondisinya kini telah membaik. Ia siap menjawab kepercayaan besar Honda dengan performa yang memuaskan. Dengan saya jauh lebih baik, itu adalah keputusan yang sulit untuk melewatkan balapan Misano. Tetapi itu yang terbaik bagi saya dan semua orang. Dengan libur seminggu, saya merasa baik dan termotivasi untuk kembali. Saya telah mendapatkan hasil yang bagus di Barcelona dengan Honda di masa lalu. Tetapi kami harus melihat di mana kami tahun ini, ucap Bradley. Pol Espargaro pernah ditipu bos Yamaha akan dijadikan penerus Valentino Rossi. Pembalap Red Bull KTM Pol Espargaro membagikan cerita pernah ditipu akan dijadikan suksesor Valentino Rossi oleh pimpinan Yamaha Lin Jarvis. Pol Espargaro pernah membela tim satelit Yamaha pada 2014. Pada musim debutnya sebagai pembalap tim satelit Yamaha, Pol Espargaro sukses menjadi Rookie of the Year. Sukses di musim perdana, pembalap Spanyol itu mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Suzuki pada 2015. Espargaro tidak langsung menerima tawaran yang dilayangkan Suzuki, kendati tertarik bergabung dengan tim Jepang itu. Dia lebih dulu meminta izin kepada Lin Jarvis untuk mendapatkan persetujuan. Namun Lin Jarvis yang saat ini menjabat sebagai Managing Director of Yamaha merayu Espargaro untuk tetap bertahan. Jarvis beralasan jika Espargaro akan dijadikan suksesor Valentino Rossi yang mendekati masa pensiunnya. Iming-iming tersebut membuat Espargaro akhirnya bertahan di Tech3 sampai 2016. Pembalap 29 tahun itu juga rela memberikan Suzuki merekrut kakaknya Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Jarvis meminta saya untuk tetap bersama tim satelit karena Valentino Rossi akan pensiun dan membutuhkan pembalap muda, kata Espargaro dikutip dari Bola Sport. Namun Espargaro ternyata ditipu. Jarvis membantah adanya pembicaraan Espargaro akan mendapatkan tempat di tim pabrikan. Akan tetapi Jarvis menyangkal semua itu pada konferensi pers dan membuat saya sakit hati, tutur Espargaro. Mengetahui terkena janji palsu, Espargaro kecewa dan memilih untuk bergabung dengan KTM pada 2017. Setelah 4 tahun bersama KTM, dia kemudian menerima tawaran untuk gabung tim pabrikan Honda pada 2021. Tanpa pikir panjang, Espargaro menerima pinangan untuk berduet dengan Marc Marquez pada tahun depan. Itu dilakukan juara Moto2 2013 karena belajar dari pengalaman pahit di masa lalu. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa jika saya menerima tawaran dari tim pabrikan, saya tidak akan berpikir 2 kali, ucap Espargaro. Marc Marquez puji performa sang adik yang mampu tembus 10 besar. Rider Repsol Honda Marc Marquez memberikan pujian kepada sang adik sekaligus rekan setimnya, Alex Marquez, usai finish di urutan ke-7 MotoGP Emilia-Romagna 2020. Alex Marquez akhirnya untuk pertama kalinya sukses finish di posisi 10 besar. Raihan ini terbilang cukup impresif lantaran ia hanya mengawali balapan dari starting grid ke-17. Dalam balapan ini, keberhasilan Alex Marquez posisi ke-7 memang tak terlepas dari gagal finishnya Valentino Rossi, Brad Binder, Jack Miller, Tito Rabat, Francesco Bagnaia, dan Iker Lecuona. Namun ritme balap sang 2 kali juara dunia ini membuktikan ia memang mulai bisa bersaing di 10 besar. Alex sebenarnya juga berpeluang menjadi rider Honda terbaik
Namun ia mengalami sedikit masalah sehingga membuatnya tersalip Takaaki Nakagami saat balapan menyisakan 3 lap. Harusnya saya bisa finish sebagai rider Honda terbaik, tapi sentakan motor saya membuat airbag saya meledak, saya jadi susah bernapas, ujar Alex Marquez. Saat ini ia ada di level berbeda. Ini bukan tergantung motor, melainkan gaya balap. Tapi hasil ini sungguh disayangkan karena saya harus bisa finish di depan Taka tanpa masalah airbag. Jujur ini bukan posisi saya yang sesungguhnya karena ada banyak kecelakaan, tapi untungnya saya bisa mempertahankan ritme yang konsisten dan finish di posisi 10 besar, ujarnya. Kendati demikian, peningkatan performa ini juga mendapat pujian dari sang kakak juara bertahan MotoGP, Marc Marquez. Tak ada rahasia apapun, semuanya berkat usaha, kerja keras dan pengorbanan, tulis Marc Marquez melalui akun Twitter. Sang juara MotoGP yang kini harus absen panjang akibat cedera ini pun mengaku sempat melakukan video call dengan kakaknya itu sebelum menjalani media Dabrel usai balap. Saya tahu ia ada di rumah, jadi saya merasakan dukungannya. Ia sangat senang. Ia mengejek saya soal insiden airbag itu, tapi ia puas atas performa saya, ungkapnya. Marquez sendiri saat ini masih menjalani masa pemulihan cedera patah lengan kanan. Cedera parah tersebut membuatnya melewatkan 6 balapan dari 7 seri yang telah berlangsung di musim ini.